Alhamdulillah. Sebetulnya kalau nasihat nih semua sudah senior ya, sudah para guru, dosen, insya Allah sudah banyak. Tapi kalau boleh berbagi salah satu perkara penting boleh saya bagi ada 3 poin ketika kita mengajar ilmu agama. Yang pertama adalah kita kena tahu kita berada di satu activity yang sangat mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Belajar saja itu baik, apalagi belajar diikuti dengan apa? Mengajar. Mengajarkan Al-Qur'an itu maknanya luas. Bukan bisa mencakup pertama mengajarkan tajwid atau cara membaca huruf-huruf Al-Qur'an, lalu cara membaca dengan benar, ya. Termasuk melatih seseorang untuk rajin membaca Al-Qur'an, sering-sering membaca Al-Qur'an, ya. Lalu yang tidak kalah penting mengajarkan kandungan dari Al-Qur'an. Nah, di kandungan Al-Qur'an inilah masing-masing bisa punya peranan, ya. Yang mengajar sirah atau sejarah para nabi itu bagian dari apa yang diceritakan dalam Al-Qur'an, ya. Kita kena ceritakan. Ada kisah Nabi Yusuf, ada kisah Nabi Sulaiman, ada kisah Nabi Musa, dan di situ banyak pelajaran. Ini bagian dari kita menjadi orang terbaik insyaallah, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apabila kita mengajar fikih, ya, kita mengajarkan tentang hukum-hukum Allah, itu pun ada dalam Al-Qur'an. Apalagi yang jelas-jelas ada secara agak detail, semacam ilmu faraid, ya. Ilmu pusaka, pembagian pusaka atau ilmu waris. Nah, itu diterangkan jelas dalam Al-Qur'an. Jadi kita punya semangat itu, ya, semangat mengajarkan Al-Qur'an baik secara langsung maupun tidak. Dan itu insya Allah menjadi orang yang terbaik. Kalau kita masuk kelas, ya, kita masuk kelas, lalu kebetulan saya juga ketua sekolah tinggi ilmu tarbiyah Mas Bambang di Gresik, ya. Kita masuk kelas tidak membawa semangat yang besar itu, nah, tidak akan banyak effort yang kita kerahkan, ya, apalagi masuk kelas melihat pelajarnya ada yang tidur, ada yang bicara sendiri. Pernah jumpa itu? Kalau di sini mungkin tak ada ya, ini serius. Semuanya gini. Baca handphone. Bisa kurang semangat, ya. Tapi kalau kita tahu itu, insya Allah tidak mengurangi semangat. Ada benda-benda yang kurang selesai itu tak mengurangi semangat kita, sebab kita sedang berjuang ini, ya. Kalau tidak, apalagi sudah berkeluarga, ya, kadang di rumah mungkin dimarah oleh istrinya. Dia pusing di tengah jalan, ada masalah, datang ke kelas dilampiaskan, dicurahkan kemarahannya untuk pelajarnya. Nah, jangan sampai. Jadi masuk itu dalam kondisi ini ladang amalan kita. Ini ladang pahala kita, kita masuk. Nah, ini kesempatan kita untuk menjadi orang yang terbaik. Itu pertama. Yang kedua kita perlu ingat-ingat bahwa apa yang kita ajarkan itu insya Allah nanti banyak manfaatnya. Jadi kita bukan memberi sesuatu yang langsung habis. Kita kasih minum, ya. Orang itu minum, dia hausnya hilang, ada manfaat. Tapi paling bertahan berapa? 2 jam, 3 jam, lepas itu haus lagi, ya. Tapi kalau kita berikan ilmu, itu insya Allah jangka panjang. Bayangkan misalnya kita menjadi orang pertama yang mengajarkan, entah anak kita ataupun anak orang lain, cara membaca Al-Fatihah. Atau memahami tata cara dan gerakan sholat. Setelah dia paham, ya, dia beramal dengan sholat itu. Satu hari semalam dia sholat paling tidak 17 rakaat, ya, kalau mukim. 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian setiap hari dia seperti itu, setiap hari pula insya Allah pahalanya mengalir ke kita. Jadi yang kita berikan ini bukan benda yang akan habis, tapi dia akan terus. Nah, orang kalau punya pikiran seperti itu, ya, tuan-tuan dan puan-puan, itu ketika dia mengajar, insya Allah dia ada matlamat yang jelas itu.
Jadi dia tak akan bagi pelajarnya keluar sebelum betul-betul paham. Sebab kalau belum paham keluar karena sudah habislah waktu. Alhamdulillah. Itu orang keluar dia tak bawa manfaat. Ya. Ilmu ini akan betul-betul manfaat kalau kita ajarkan sampai dia betul-betul paham dan kita kena kasih semangat untuk motivasi untuk mempraktekkan ilmu itu supaya kita juga beroleh manfaat. Nah, ini yang sangat nanti kita perlukan. Idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah, yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Ya, ilmu yang terus dimanfaatkan, dan inilah para pensyarah, para guru, para ustadz itu punya peluang besar. Walaupun tidak punya uang banyak untuk shadaqatun jariyah, dia punya peluang apa? Ilmun yuntafa'u bihi ini. Nah, tapi syaratnya itu, you mengajar jangan dilepas sesi itu sebelum yakin bahwa mungkin 50% lah. Tak boleh semua sudah paham. Sehingga keluar nanti akan ada yang melanjutkan itu ke generasi berikutnya. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Rabi, ya. Punya murid namanya Imam Rabi. Ini terkenal, mohon maaf, terlambat di dalam memahami pelajaran. Tidak semacam Imam Al-Muzani, ya, yang hebat-hebat. Lambat sekali. Tapi Imam Syafi'i sangat punya perhatian ini terhadap Rabi. Ya. Bahkan beliau mengatakan, kalau saya bisa memberimu ilmu ini, saya suapkan langsung. Seperti nyuapkan makan, saya akan suapkan. Karena besarnya harapan Imam Syafi'i agar Rabi ini menerima ilmu dari Imam Syafi'i ini. Ya. Dan kadang-kadang Rabi ini punya niatan dan akhlak yang bagus, tapi itu tadi kadang-kadang pemahamannya dinilai masih kurang. Sampai-sampai pernah beliau menjenguk Imam Syafi'i ketika sakit, lalu berdoa, ya, semoga Allah mengekalkan Anda, ya, semoga Allah mengekalkan Tuan Guru. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah, semoga Allah memperkuat keadaan Anda, nah, gitu. Semoga Allah memperkuat keadaan Tuan Guru. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah memperkuat keadaan saya, sementara saya keadaan sakit, saya akan mati. Kata Imam Syafi'i. Terus diganti oleh Imam Rabi. Artinya ada beberapa benda yang masih belum sesuai harapan Imam Syafi'i, tapi beliau terus. Akhirnya apa? Kita boleh lihat, saksikan sekarang, Imam Rabi inilah murid terbesar Imam Syafi'i yang meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i secara akurat. Tidak banyak menambahkan, tidak ada kritik seperti halnya Imam Al-Muzani, tidak ada opini berbeza, tapi beliau mengekalkan ilmu Imam Syafi'i punya jasa besar untuk apa? Masyarakat. Nah, ini poin ketiganya. Jadi kadang manfaat yang dihasilkan oleh pelajaran yang kita ajar itu tak mestilah selalu 100% sesuai yang kita harapkan. Kita mengajar matematika misalnya, kita harapkan dia bisa paham, bisa menghitung, bisa, tapi boleh jadi dia tak paham itu, tapi dia punya manfaat lain yang juga kita punya jasa. Dan jangan dikira bahwa manfaat itu boleh langsung tampak hari itu, boleh langsung tampak di hari convocation atau hari kelulusan. Tak mesti. Kami punya banyak pelajar, terutama yang belajar dari Indonesia Timur, dari NTT, dari Maluku, ya. Kadang-kadang mereka masuk, pelajaran sudah tertinggal sebab SD dan SMP-nya ibtidaiyah, sekolah dasar dan ininya tidak sama dengan yang sudah ada di situ, sehingga dia tertinggal. Tapi kadang 5 tahun atau bahkan 15 tahun selepas dia lulus, baru kita dengar, oh dia menjadi ustadz di sini, menjadi majelis ulama di wilayahnya, ya. Ada anak yang sangat nakal. Apa nakal di sini bahasanya? Nakal juga, ya. Syirir. Sangat nakal, selalunya membuat para guru itu marah, ya. Dan sulit sekali diatur, ya. Tapi setelah 7 tahun kita dengar, kita ketemu sudah beda. Sudah jadi orang yang berwibawa, disegani, dan tutur katanya sudah bagus. Sebagian mereka kadang mengalami fase
pergolakan peristiwa dan pemikiran, lalu dia baru teringat nasihat gurunya, nasihat Ustaz Ashraf 7 tahun yang lalu. Ketika ngopi ya, kadang ketika ini baru, oh iya, ternyata betul guru saya. Akhirnya dia barulah sadar. Nah, so semangat yang tinggi, kemudian mengingat bahwa ilmu ataupun adab ataupun kebaikan yang kita berikan itu insya Allah bermanfaat jangka panjang dan termasuk untuk kita juga, ya, termasuk kalau kita sudah meninggal dunia. Lalu yang ketiga, tidak perlu tergesa-gesa, ya, kita perlu sabar dan terus didoakan. Ada kadang-kadang satu kiai di Indonesia itu, dia kalau doa priority dia bukan yang bagus-bagus, yang soleh-soleh itu sudah bagus. Dia tulis, catat untuk saya siapa saja yang paling nakal di tiap kelas. Tulis, lalu dia doakan terus mereka. Ya, dia fokus di rumah dia doakan. Seperti misalnya mungkin antum mengajar, ada sesi kelas, ada kuliah, catat ada 5 orang yang bermasalah. Pulang doakan. Siapa tahu esok sudah berubah. Ya. Kalau tak esok mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, barangkali itu ya, semoga pertemuan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tadi menyebutkan masalah Imam Syafi'i, ada waktu dia. Ya, silakan. 3 menit lagi. Silakan. Kecerdasan Imam Syafi'i, kepintaran Imam Syafi'i disebutkan dalam referensi atau buku. Bila beliau membaca buku halaman 1, dia sudah tahu isinya halaman 2 dan 3. Ada komen Ustaz itu. Kepintaran hebatnya begitu. Ya, kalau yang itu saya belum pernah dengar, ya. Tapi Imam Syafi'i ini antara lain dan juga ulama di masa itu karena tidak bergantung dengan catatan tertulis. Tidak bergantung dengan catatan tertulis. Ketika menangkap ilmu itu diolah di sini. Kita sekarang karena ada gadget, ya, ada AI, menurun quality hafalan kali menurun, maka itu dijaga. Nah, Imam Syafi'i itu kalau malam hari tidur, yang lain sholat, ya, beliau tidur itu bukan tak sadar, menyusun kitab. Nah, menyusun kitab. Jadi beliau susun kitab, misalnya katakanlah kalau ditulis menjadi 100 halaman, ya, 100 muka surat, itu beliau sudah ada semua di sini. Maka ketika menulis, sejak menulis halaman pertama, beliau sudah tahu nanti nulis 100 halaman setelah itu apa. Sebab sudah lengkap di sini. Ya. Di situ kita paham, ternyata satu memang kecerdasan. Tapi kecerdasan ini mauhibah lah, pemberian dari Allah. Semua orang beda-beda, ada tingkat kecerdasan. Tapi beliau juga bukan hanya cerdas, tapi giat. Apa bahasa di sini? Rajin. Nah, rajin. Tidak berhenti lalu diam, sehingga ketika tidur pun tulis kitab, ya kan? Itu kalau orang rajin kalau orang tak rajin tak begitu. Sudah malam ini saya tak mau bincang-bincang itu esok saja. Nah, ini kita beroleh kecerdasan mungkin jauh di bawah Imam Syafi'i, tapi kita boleh ikuti kerajinan beliau di dalam menuntut ataupun mendalami ilmu pengetahuan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, semata-mata dari saya dan dari setan, dan kalau ada kebaikan kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi dan juga kami secara umum para asatidz Indonesia sangat terbuka ya dengan adanya diskusi, tanya jawab, mungkin masukan ataupun kritik dan koreksi, baik di majelis ketika penyampaian ini maupun di majelis-majelis yang lain. Semoga yang kita bahas ini walaupun masalah agak pelik sedikit, tapi bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sekaligus tadi ada beberapa percikan mungkin hikmah ya, yang bisa kita manfaatkan secara umum untuk amal soleh dan kebaikan kita di akhirat nanti. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.